Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zaki Nabil Al-Fikri dengan NIM akhir 1618 dari program studi Teknik Informatika. Pada video ini saya akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah basis data, yaitu perancangan dan implementasi database sistem reservasi hotel menggunakan MySQL atau Paragon. Sistem ini dibuat untuk membantu pengelolaan data tamu, data kamar, proses reservasi, serta transaksi pembayaran secara terstruktur dan terintegrasi dalam sebuah database relasional. Selanjutnya itu penjelasan ERG. Belum masuk ke pembuatan database, terlebih dahulu saya akan menjelaskan Entity Relationship Diagram atau ERD, dan digunakan pada sistem ini terdapat 4 entitas utama, yaitu tabel tamu, tabel kamar, tabel reservasi, dan tabel pembayaran. Relasi yang terbentuk yaitu satu tamu dapat melakukan banyak reservasi, satu kamar dapat digunakan pada banyak reservasi dalam waktu yang berbeda, dan satu reservasi memiliki satu data pembayaran. Dengan relasi tersebut, data dapat tersimpan secara terstruktur dan mengurangi duplikasi data. Oke, selanjutnya adalah membuat database. Sebelumnya kita membuka Laragon terlebih dahulu. Klik MySQL. Enter. Selanjutnya saya membuat database dengan nama hotel min db menggunakan perintah create database. Create database hotel db berhasil. Setelah database berhasil dibuat, saya menjalankan perintah use hotel min db. Perintah use digunakan untuk memilih database yang aktif sehingga seluruh proses pembuatan tabel, pengisian data, dan pengolahan data akan dilakukan dalam database tersebut. Selanjutnya adalah membuat tabel tamu. Tabel tamu ini berfungsi untuk menyimpan seluruh informasi pelanggan yang melakukan pemesanan kamar hotel. Kolom pertama yaitu ID tamu, menggunakan tipe data INT yang berarti hanya menerima data berupa angka. Dan saya menambahkan auto increment agar nomor ID bertambah secara otomatis setiap kali ada data baru yang dimasukkan. Dan saya jadikan primary key karena setiap tamu harus memiliki identitas yang tidak boleh sama dengan tamu lainnya. Selanjutnya adalah kolom nama. Kolom nama ini digunakan untuk menyimpan nama pelanggan dengan panjang maksimal 100 karakter. Selanjutnya alamat.
Gunakan untuk menyimpan alamat angka pelanggan. Selanjutnya ada nomor HP. Nomor HP digunakan menyimpan nomor telepon pelanggan yang nantinya akan digunakan untuk konfirmasi reservasi. Dan terakhir adalah email. Email digunakan untuk menyimpan alamat email pelanggan yang dapat digunakan untuk mengirim informasi terkait reservasi maupun pembayaran. Eh, Berhasil. Dengan adanya tabel tamu, seluruh data pelanggan dapat tersimpan secara terorganisir dan mudah dicari kembali saat dibutuhkan. Dan selanjutnya adalah membuat tabel kamar. Tabel ini digunakan untuk menyimpan seluruh informasi mengenai kamar hotel yang tersedia. Kolom pertama adalah ID kamar, digunakan sebagai identitas unik untuk web kamar. Selanjutnya ada nomor kamar. Nomor kamar digunakan untuk menyimpan nomor kamar yang akan dikenali oleh pelanggan maupun petugas hotel. Dan selanjutnya ada tipe kamar. Tipe kamar ini digunakan untuk menyimpan kategori kamar seperti standar, deluxe, superior, atau suite. Selanjutnya ada harga. Harga digunakan untuk menyimpan tarif kamar. Dan terakhir adalah status. Oh ya, sebelumnya kolom harga saya menggunakan tipe data desimal karena data harga memerlukan ketelitian dalam penyimpanan nilai angka. Kolom status digunakan untuk menunjukkan kondisi kamar saat ini. Status tersebut dapat berupa tersedia terisi ataupun dalam perawatan. Berhasil. Selanjutnya membuat tabel reservasi. Semua transaksi pemesanan kamar akan disimpan pada tabel ini, yaitu tabel reservasi. Kolom pertama ada ID reservasi.
Itu reservasi digunakan sebagai identitas unik setiap transaksi pemesanan. Selanjutnya yaitu ID tamu. ID tamu digunakan untuk menyimpan ID pelanggan yang melakukan reservasi. Kolom ini terhubung dengan tabel tamu menggunakan foreign key. Selanjutnya ada ID kamar. ID kamar digunakan untuk menyimpan informasi yang dipesan pelanggan. Kolom ini juga terhubung dengan tabel foreign key. Selanjutnya yaitu tanggal check-in. Tanggal check-in digunakan untuk menyimpan tanggal kedatangan tamu. Dan selanjutnya ada tanggal check. Tanggal check-out digunakan untuk menyimpan tanggal keluar tamu dari hotel. Selanjutnya status reservasi. Reservasi. Status reservasi ini digunakan untuk mengetahui kondisi reservasi misalnya booking, check-in, ataupun check-out. Penggunaan foreign key sangat penting karena menjaga konsistensi data antar tabel. Nah, sini maaf, maaf. Sudah jadi ini hasil. Saya jelaskan lagi. Semua transaksi pemesanan kamar akan disimpan pada tabel ini, tabel reservasi. Pada kolom pertama yaitu ID reservasi digunakan sebagai identitas unik setiap transaksi pemesanan. Selanjutnya ada ID tamu digunakan untuk menyimpan ID pelanggan yang melakukan reservasi menggunakan kolom dengan tabel tamu menggunakan foreign key. Selanjutnya ada ID kamar gunakan untuk menyimpan informasi kamar yang dipesan pelanggan. Kolom ini juga terhubung dengan tabel foreign key. Selanjutnya ada tanggal check-in digunakan untuk menyimpan tanggal kedatangan tamu.
dan ada tanggal check out digunakan untuk menyimpan tanggal keluar tamu dari hotel. Kolom status reservasi digunakan untuk mengetahui kondisi reservasi, misalnya booking, check-in, ataupun check-out. Penggunaan foreign key sangat penting karena menjaga konsistensi data antar tabel. Selanjutnya adalah membuat tabel pembayaran. Tabel pembayaran ini digunakan untuk menyimpan seluruh eh, transaksi pembayaran yang dilakukan pelanggan. Kolom pertama ada ID pembayaran. ID pembayaran ini berfungsi sebagai identitas setiap pembayaran. Selanjutnya ada ID reservasi. ID reservasi menghubungkan pembayaran dengan data reservasi yang telah dilakukan. Selanjutnya ada tanggal bayar. Tanggal bayar digunakan untuk menyimpan tanggal bayar. Selanjutnya ada total bayar. Total bayar digunakan untuk menyimpan jumlah uang yang dibayarkan oleh pelanggan. Dan juga ada metode bayar. Metode bayar digunakan untuk menyimpan metode pembayaran yang dilakukan pelanggan, misalnya transfer bank, QRIS, kartu kredit, ataupun pembayaran tunai. Ada kesalahan ketik. Maaf, saya ulangi. Pembayaran yang pertama ada ID pembayaran atau ya ada ID reservasi ini gitu ya, dan tanggal bayar dan ada total bayar resume dan juga ada metode bayar.
menggunakan voucher. Observasi, observasi, ID, kursor, asli, tabel pembayarannya sudah berhasil. Selanjutnya adalah insert data. Insert into ini digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam tabel. Dari contoh ini saya memasukkan satu dari pelanggan bernama Adi yang berasal dari Jepara. Data ini digunakan sebagai contoh untuk menguji apakah tabel yang telah saya buat dapat menyimpan informasi dengan baik. Hasil. Selanjutnya saya membuat data kamar. Nah, ini digunakan untuk memasukkan data kamar. Kamar yang dimasukkan memiliki nomor 101 dengan tipe standar dan harga 300.000. Status kamar diatur menjadi tersedia karena kamar masih dapat dipesan oleh pelanggan. Berhasil dan selanjutnya yaitu data reservasi.
Buat data reservasi. Jadi sama isi kamar tanggal check-in, tanggal check out, status reservasi. Selanjutnya ada file west 1,1,2025 6 sorry 0601 2026 06 02 check in maaf tadi ada salah ketik error, saya ulangin. Ini yang bagian reservasi. Ditaruh koma itu kamar 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 ini terus reservasi. Selanjutnya tulis 1,1 2026 satu garis itu sampai berhasil. Pada bagian ini saya masukkan data reservasi ID tamu 1, melakukan pemesanan kamar dengan ID kamar, tanggal check-in. Oke, pada bagian ini saya memasukkan data reservasi. ID tamu 1 melakukan pemesanan kamar dengan ID kamar 1. Tanggal check-in adalah 6 Juni 2026 dan tanggal check-out adalah 2 Juni 2026. Status reservasi diatur menjadi check-in yang menunjukkan pelanggan telah
menempati kamar. Selanjutnya adalah data pembayarannya. Di reservasi. Bayar total bayar metode bayar. Salah satu. Sorry, salah ketik. Hasil. Ya, perintah ini digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran. Pembayaran dilakukan untuk reservasi dengan ID 1. Total pembayaran sebesar 6 karena pelanggan menginap selama 2 hari, 610. Metode pembayaran yang digunakan adalah transfer bank. Selanjutnya adalah menampilkan datanya, yaitu menggunakan perintah select. Sorry. Maaf, salah ketik. Lalu, maaf, lalu, lalu, masih, lalu, lalu, lalu.
Perintah select ini digunakan untuk menampilkan data yang tersimpan dalam tabel. Tanda bintang menunjukkan bahwa seluruh kolom akan ditampilkan. Dengan menjalankan perintah ini, saya dapat memastikan bahwa data yang sebelumnya dimasukkan telah berhasil tersimpan di database. Penjelasan pada tahap ini saya menerapkan selanjutnya yaitu select r id reservasi nama buka titik nomor kamar tanggal check in tanggal cek lalu from reservasi seluruh nomor on ada tidak baik start kamu sama dengan jadi start kamu jadi nomor join nomor pada tahap ini saya melakukan perintah join. Join digunakan untuk menggabungkan dari data beberapa tabel yang saling berhubungan. Dalam query ini saya menghubungkan tabel reservasi tamu dan kamar. Tujuannya adalah agar informasi yang sebelumnya tersimpan secara terpisah dapat ditampilkan dalam satu hasil query yang lengkap. Output yang dihasilkan berupa informasi nomor reservasi, nama tamu, nomor kamar, tanggal check-in, dan tanggal check-out. Join merupakan salah satu fitur terpenting dalam database relasional karena memungkinkan pengambilan data secara efektif dan efisien. Kesimpulannya dari proyek ini adalah saya telah berhasil merancang dan mengimplementasikan database sistem reservasi hotel menggunakan MySQL. Database terdiri dari 4 tabel utama, yaitu tamu, kamar, reservasi, dan pembayaran, yang saling terhubung menggunakan relasi primary key dan foreign key. Dengan adanya database ini, proses pengolahan data pelanggan, pemesanan kamar, dan pembayaran dapat dilakukan secara lebih terstruktur, cepat, dan akurat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.